Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini kegiatan talkshow dalam peningkatan skill dan kompetensi untuk pelajar SMA SMK se-Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini ada pemisah. Kenapa? Karena pertanggungjawaban SLTA ke provinsi, kami yang SMP. Jadi kalau kami mau jadi pembina di SMP, ini setelah yang mau kami sampaikan tingkat-tingkat SMP ini kenakalannya belum. Tapi kalau begitu SLTA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saat ini mari sama kita belum dengarkan dapat kabar di kata SMP sambutan oleh Wakil Bupati berapa Asahan. atau di mana ada klub geng motor pernah. Tapi SLTA saya punya data banyak karena saya mantan Kasat Reskrim. Tidak perlu saya sampaikan di sini. SLTA A, B, C ada kelompoknya, ada. Sampai kita temukan warnanya panjang-panjang. Beberapa SLTA disita, baik swasta maupun negeri. Jadi silakan. Yuk, saya membuka diri untuk kita bersama-sama. Kenapa? Karena Pemkab Asahan punya kepentingan, Pak. Kepentingannya apa? Untuk menyelamatkan generasi muda di Kabupaten Asahan, bergerakan ekonomi dan juga mengurangi pengangguran di Kabupaten Asahan. Kami mohon doakan kepada Bapak Bupati, ya, Bapak Bupati ini luar biasa, penuh semangat, dedikasi tinggi untuk memimpin Kabupaten Asahan, juga meyakinkan kementerian-kementerian untuk dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Asahan. Contohnya insya Allah, ya, terus mungkin tahun ini proses untuk sekolah rakyat berjalan. Sekolah rakyat itu bukan ujuk-ujuk bisa datang, dikomunikasikan. Harus ada kepiawaian pemerintah daerah, tentunya Bapak Bupati. Ya, Bapak Bupati meyakinkan pusat, Kabupaten Asahan termasuk salah satu yang akan diprioritaskan segera ada sekolah rakyat. Ada juga Manicur, ya, Madrasah Ihsan Cendikiah, ya, ini juga ya Cenipaya Bapak Bupati kita. Ada juga nanti mungkin kantor imigrasi, ya, mungkin ada lapas, ya, itu semuanya. Dan sekarang lagi sedang proses ada pembangunan koperasi nelayan merah putih di Kecamatan Tanjung Balai, tepatnya di Desa Pematang Sungai Baru, yang nilai proyeknya ini 22 miliar. Itu tak terlepas dari perjuangan Bapak Bupati kita yang terus ya membawa kita sebagai nahoda menuju dermaga yang baik. Begitu. Baik, cukup. Peserta mohon sudah berdiri di tempat duduknya masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami informasi Peningkatan kompetensi. Balai kami adanya memang di Medan, tapi kami membina juga semua balai UPPD yang ada di Sumatera Utara, di Riau dan di Kepulauan Riau. Tapi yang bisa berlatih di tempat kami, siapa aja boleh, nasional cakupan kami. Tidak harus KTP Medan, tidak harus KTP Asahan, dari mana aja boleh. Ya, kita memberikan pelatihan kompetensi dan produktivitas, kita memberikan pelatihan peningkatan kompetensi instruktur. Tidak hanya pelatihan, kita sertifikasi juga gratis Bapak Ibu sekalian. Yang nanti kasih pelatihannya, sertifikasinya adalah Pak Fandi yang ada di sini. Nanti kalau ada yang mau tanya tentang sertifikasi, boleh nggak Pak Fandi. Jadi setelah usaha, kemudian ada pelatihan otomotif, yaitu servis sepeda motor, servis kendaraan roda 4, dan lain-lain. Ada TIK dan ada tata sertifikat. Nah, tidak hanya mengisi lowongan kerja di domestik atau di dalam negeri, kami juga membuka akses
luar negeri. Seperti halnya tadi abang yang mau 1 tahun 2026 ini ada 3 siswa kita yang sedang berlatih di Balai Besar Medan. Kemudian ada 1 lagi siswa kita yang berlatih di BPP Semarang, dan kita siap untuk memfasilitasi ongkos keberangkatan dan penginapannya selama di pelatihan. Jadi ada 4 siswa kita yang lulus untuk pelatihan vokasi batch 1 tahun 2026. Kemudian pada saat ini kita lagi buka pelatihan green job untuk hidroponik 2 paket, kemudian pengolahan sampah 2 paket. Sekarang lagi kosong peminatnya di digital marketing, itu belum ada peminatnya sama sekali. Masih 2 peminatnya, sama barbershop masih 10. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar silakan mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan. Selanjutnya kepada Pak Rizky untuk menyampaikan narasumber yang kedua. Waktu yang tepat dipersilakan. Nama saya Ricky. Kebetulan saya saat ini kalau untuk jabatan di organisasi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan di Kadin Sumatera Utara. Dan per tahun lalu saya juga sudah mulai ditarik ke Kadin Indonesia dan menjabat jabatan sebagai Komite Tetap Revitalisasi dan Transformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Nah, kebetulan adik-adik saya ditugaskan oleh organisasi untuk mengurusi ketenagakerjaan baik di Sumatera Utara maupun Indonesia. Nah, adik-adik kan udah bingung nih. Coba yang mau kerja kan tangan. Yang mau lanjut kuliah? Yang mau tidur di rumah ada? Teman yang sudah kerja di luar. Pas bilang dia yang interview. Nanti katanya si Siti itu mau interview besok di perusahaan. Nah, nanti teman-teman teman-teman yang adik akan katakan kepada saudaranya atau teman-temannya itu, nggak usah dia terima si tukang tidurnya itu. Nanti terima lagi kerja tidur lagi. Nah, yang kayak gitu, gak ya? Jadi sekarang Redi mau jadi apa? Mau jadi apa? Ayo. Mau jadi apa? Itu adalah ilusi untuk pikiran kita dan mata kita. Karena setiap hari kita dengarkan percayaan orang itu banyak sekali yang bisa begini. Merupakan salah satu negara penempatan di Indonesia. Kamboja bisa dibilang itu negara miskin. Masa kita mau datang ke negara miskin? Jadi kita mau apa? Circle cari. Circle kita bina mulai sekarang. Komunikasi jejaring harus disiapkan mulai sekarang. Terima kasih waktu dan tempat. Kami silakan kepada Ibu Rahayu Dayang. Terima kasih Bapak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian di sini yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan inspirasi yang selama saya kerja di Malaysia. Saya termasuk mantan TKI dari Malaysia yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dulu saya bekerja di Malaysia itu sebagai paspor pelancong ya Pak, belum ada yang resmi tadi. Itulah saya mencoba mencari pekerjaan dan saya sadar diri bahwasanya saya ini tidak punya keahlian, jadi saya kerja macam sebagai cleaning service Pak. Saya sebagai cleaning service di suatu kalau di sana company ya Pak, di sini itu PT. Nah, saya jadi cleaning service di situ Pak. Saya macam bekerja, tapi saya bilang dulu saya ini paspor pelancong Pak, saya bukan pekerja, gitu kan. Jadi Saat ini dia bilang selaku coba aja pembicara lu ketiga kerja, narasumber gitu. Rahayu Lela Kusuma Coba aja SH. kerja, dan dia izinkan Wira saya swasta yang bekerja berorientasi sebagai pada hasil dengan service, pengalaman dalam pengelolaan aset properti dan rantai pasok komoditas bantu-bantu pertanian. macam-macam di jualan lah Pak gitu. Saya Pengalaman sekolahnya pemilik dan di pengelola bisnis Muhammadiyah properti Palas. Saya
2019 sampai 2026. Pengelola bisnis produksi dan perdagangan kelapa Kopra Bulat 2025-2026. Kebetulan saya habis Pendidikan SD Muhammadiyah Lubuk Falas, MTS Al-Wasliyah Pasar Lembu, Mas Al-Wasliyah 49 Pasar Lembu, Universitas Sarjana Hukum. Membaca, saya juga bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan di sini saya jumpa kepada salah satu investor, dia ada di Aceh Pak, dan dia datang ke Malaysia, dia belanja di kedai saya. Nah, dia pertamanya cerita tentang batu bara ini ataupun apa. Tapi di sini Bapak, saya bukan yang punya batu baranya ya, saya cuma pengangkutannya aja Pak. Nah, karena saya cuma punya modalnya di pengangkutan itu, dia ada tawaran saya, kalau macam ada unit, bolehlah masuk ke company saya. Ibu di situ macam ngangkut aja lah gitu, berapa nanti mobilnya, unitnya hadir Pak. Kalau untuk sahamnya ini kan terlalu besar Pak, saya pengangkutannya aja. Dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar Bu, dan saya sudah ada unit di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, saya dari SMK Negeri 1 Bisaran. Terima kasih Pak Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya di sini mau bertanya kepada Kak Rayu. Kakak dari di Malaysia itu bekerja terus menabung, terus memanfaatkan uang tabungan itu untuk membuka usaha berinvestasi gitu. Nama saya Muhammad, saya dari sekolah Edukasi Kebesaran. Nah, saya bertanya sama Ibu Pak Ayu. Jadi kata Pak Ayu, Bapak kerja di Malaysia selama 11 tahun. Nah, kata Bapak kerja sebagai CS ya. Nah, selama 11 tahun itu Bapak sebagai CS atau ada perubahan? Sampai Pak bisa di tanah investasi lah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ria Mandari Sitorus. Saya merupakan alumni dari Universitas Asahan. Izin bertanya Bapak Ibu. Sebelumnya tadi Pak Carto menyebutkan bahwa kita harus punya planning terlebih dahulu. Tetapi sebagai graduate atau mungkin adik-adik SMA di sini yang segera akan tamat, sebagai muda-mudi juga terutama saya sendiri di umur saya sekarang, kami ini Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hasbani dari SMA Negeri Bisaran. Pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Pak Eki. Sebelumnya sih Pak, saya memiliki usaha kecil untuk mendesain grafis dan juga editing. Kemudian saya ingin bertanya Pak, Saya dari SMA Negeri Bisaran. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Ayu. Dari semua kesuksesan Pak Ayu ini kelola gitu kan, bisnis apa yang paling susah Pak kelola atau yang paling ribet lah gitu kan? Dan apakah ada tips-tips kami untuk kami yang SMA yang ingin memulai bisnis kami sendiri? Terima kasih. Terima kasih. saya Kristen, saya mau maaf kepada Surya. Saya mau bertanya sama Pak Jupri, kondisinya Bu. Saya mau tanya tentang usaha perkebunan itu gimana cara menjalannya? Karena banyak juga orang kita. Tapi sama sekolah. Oke, kalau untuk pekerjaan yang tergerus dengan AI, saran saya ini juga saya lakukan kepada tim-tim saya. Itu bagaimana kita membangun kembali lagi personal brandingnya. Kalau AI bisa melaksanakan desain grafis, bisa membuat suatu desain yang bagus, kita harus mencari keunikan. Bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis tadi sementara ada satu tanggung jawab yang tinggal sama nenek, semua keperluan rumah itu kita yang nanggung gitu kan. Nah, saya pun dulu juga kayak gitu Bang. Saya juga dulu kayak gitu, tapi saya ini di sana kalau tadi
sekarang itu apa ya, modal kecil tapi abang bisa untuk menambahnya gitu. Ibaratnya usaha abang itu untuk yang kebutuhan ini, kebutuhan rumah itu ada tersendiri, bisnis yang kecil tadi yang untuk membiayainya gitu. Contoh SMK Asifa ya, 11 tahun, apakah kakak hanya jadi CS sehingga bisa sukses? Tentunya dengan disiplin dan bekerja keras, dan terutama jujur. Dalam 11 tahun itu saya bertahap. Mulai bekerja 2 tahun, ke-3 tahun saya jadi CS, dan ke-4 tahun, ke-5 tahun saya jadi diangkat jadi kepercayaan, macam dipegang macam jadi apa ya, suatu toko itu. Dan ketiga saya jadi manajer sampai jadi supervisor. Paparan hari ini ada beberapa poin yang kita ambil dari narasumber yang pada hari ini, yaitu satu, adaptasi. Kita harus siap untuk menerima teknologi industri 4.0 melalui skill dan pelatihan. Kedua adalah attitude atau sikap, disiplin dan jujur. Hard skill mungkin membawa Anda ke meja wawancara, tapi attitude baiklah yang membuat Anda diterima dan dipertahankan oleh suatu perusahaan. Kemudian personal branding. Personal branding mulai bangun citra diri yang positif baik di dunia nyata maupun di media sosial, dan jadilah diri Anda bernilai di mata industri dan usaha. Terima kasih kepada semua narasumber dan seluruh staf. Semoga ilmu ini menjadi bekal berharga untuk melangkah ke dunia kerja. Sebagai pantun penutup, izin buah duku dari asahan. Manis rasanya, segar di lidah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga berkah dan terjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku siswa, dengan diadakannya kegiatan hari ini, apa tanggapan kalian? Kesannya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Ulia, saya dari SMK Negeri 1 Tinggi Raja. Ini saya sedang menyaksikan talk show, yang dimana kami dapat pelajaran tentang kerja, yang dimana setelah lulus kami akan ingin melanjutkan ke bidang perkuliahan atau pekerjaan. Ya, apa tanggapan kira-kira kesan-kesannya dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini? Kesan saya dapat terinspirasi dari acara ini karena saya tahu bahwa bidang-bidang ini sangat penting dalam masa depan kami nanti. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, izin Ibu Kadis sedikit informasinya tentang kegiatan yang kita laksanakan hari ini, Bu. Silakan, Bu. Baiklah, Bapak. Hari ini kita membuat acara talk show peningkatan skill dan kompetensi untuk ke dunia usaha, dunia industri bagi anak-anak yang kelas 12, terutama SMA dan SMK di Asahan. Sekabupaten Asahan ya, Bu ya. Kabupaten Asahan. Ada 13 sekolah, Pak. Ya. Jadi Bu, kira-kira Bu, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan hari ini dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, apalah harapan? Harapannya Pak, ya, dengan adanya talk show ini, kira-kira anak-anak ini terbuka pemikirannya bahwa sebenarnya banyak peluang untuk bekerja di Asahan ini, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang penting ada kemauan, kita bisa tingkatkan skill kita melalui pelatihan ke Balai BPPB Medan. Kemudian banyak lagi peluang-peluang kerja seperti tadi magang di Malaysia sekalian mendapatkan ijazah S1 atau D3. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu atas keterangan wawancaranya hari ini. Ini ada tambahan satu lagi nih. Kebetulan ada ini ya, penduduk kita ini, warga kita Kabupaten Asahan yang sudah berhasil di negeri orang, yaitu di Malaysia. Sedikit apa kira-kira moto masukannya untuk ini
Anak-anak muda kita, anak-anak muda di Kabupaten Asahan ini, untuk sebagai contoh silakan. Ya. Untuk saya harapannya sebagai pengusaha yang saya rintis ini berhasil, saya mau adik-adik itu berkarya, tapi dengan merintis usaha-usaha kecil, tidak perlu yang terlalu besar, tapi dia kecil tapi menjanjikan gitu Pak. Tapi nggak mesti di ini ya, nggak mesti di luar negeri atau apa, di sekeliling juga ada. Intinya tanya kepada diri sendiri kita itu di mana basicnya gitu. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Rahayu. Iya, untuk penguatan dari ini BPM apa? Pusat Balai Besar. Balai Besar. Kira-kira apa yang mau disampaikan dengan kegiatan kita hari ini, silakan. Ya, buat adik-adik yang udah mau lulus nih, jangan malu, jangan menunggu, cari informasi sebanyak-banyaknya dan dicoba aja. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu yang mana yang gagal, mana yang berhasil. Disiplin, jujur, loyal, itu yang akan menjadikan adik-adik semua sukses, itu aja. Iya, terima kasih untuk semuanya, salam sehat dan sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.